Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menunggu. Mohon maaf sebelumnya ada beberapa kesalahan teknis yang terjadi. Tapi salam kenal teman-teman. Udah lama nih nunggu, sorry ya. Salam kenal, saya Caroline dari Universitas Bunda Mulia Jakarta. Saya kebetulan saat ini sudah menjadi alumni dari jurusan Ilmu Komunikasi, Peminatan Public Relation and Marketing Communication dari Universitas Bunda Mulia. Oke, saya mau lihat dulu semangatnya teman-teman di jam terakhir nih. Boleh yang semangat angkat tangan, lambaikan tangan. Ya. Wah, masih semangat ya. Beberapa ada yang udah ngalambain tangan nih, saya lihat nih. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Buat tadi yang udah menjawab UBM itu IG-nya apa, terus lokasinya di mana. Hebat banget karena belum dikasih tahu teman-teman udah tahu informasinya terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita mau kenalan lebih lanjut tentang UBM, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali nanti teman-teman untuk mengisi absensi ataupun presensi yang akan diberikan linknya nanti sama sekolah. Untuk ini saya sediakan barcode-nya, namun teman-teman bisa nanti mengikuti aja link dari sekolah ya. Nah, ini kurang lebih latar belakang saya, nama lengkap saya, pekerjaan, dan juga apa yang sedang saya kerjakan saat ini, gitu ya. Oke, nah selanjutnya, nah teman-teman, ini adalah founder dari Universitas Bunda Mulia, yaitu Bapak Joko Susanto. Beliau itu juga adalah pendiri dari Alpha Corporation. Jadi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali atau dengar UBM itu dari saudaranya atau dari siapa, teman-teman bisa tahu sekarang bahwa Universitas Bunda Mulia adalah kampus umum yang dimiliki oleh perusahaan namanya Alpha Group atau Alfamart gitu ya teman-teman. Nah, Bapak Joko Susanto ini nggak cuma punya yang namanya Alpha Corporation. Beliau juga punya Yayasan Pendidikan Bunda Mulia. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Karena di sini saya nge-lag lagi nih teman-teman. Masih ya, terlihat ya. Oke, baik. Nah, ini adalah perusahaan kami, juga satu perusahaan dengan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia. Yayasan Pendidikan Bunda Mulia bergerak dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, lalu ada D3, S1, dan juga S2. Ini kampus kami yang pertama, ada di Ancol, Jakarta Utara. Ini ada 8 lantai, melebar ke samping kayak pipinya si Olin. Ya, nah tapi kami nggak cuma punya kampus buat teman-teman yang bingung kalau ke Jakarta itu tinggal di mana, ngekos di mana dan lain-lain. Teman-teman nggak usah bingung, kenapa kami juga sediakan yang namanya UBM Housing. UBM Housing ini adalah tempat tinggal skala apartemen yang dimiliki oleh Universitas Bunda Mulia. Masing-masing tower itu punya jumlahnya 11 lantai, 11 lantai untuk wanita dan 11 lantai untuk laki-laki. Nah, ini lokasinya 5 menit aja jalan kaki dari kampus. Jadi sebelahan, benar-benar sebelahan sama kampus kami yang di Ancol. Gitu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi karena di sini sudah free wifi, listrik, laundry, terus juga AC, terus ada yang kamar mandi dalam, ada yang kamar mandi luar, dan yang paling pasti yang paling penting adalah nggak jauh dari kampus, jadi 5 menit aja jalan kaki karena masih satu komplek dengan Universitas Bunda Mulia Ancol. Nah, selanjutnya kami nggak cuma punya satu kampus, tadi seperti yang sudah dijawab sama teman-teman, kami punya kampus lagi yang kedua nih. Nah, ini lokasinya di kampus Serpong atau lebih tepatnya di Alam Sutra Tangerang. Kalau teman-teman pernah main ke IKEA Alam Sutra, nah ini deket banget sama IKEA Alam Sutra atau Mall Alam Sutra. Ya teman-teman, ini namanya Universitas Bunda Mulia, kampus Serpong, itu ada 34 lantai. Ini bergabung dengan kantor pusat kami, yaitu Alpha Corporation. Nah, teman-teman, di masa pandemi kemarin, ternyata
Di luar ekspektasi, banyak banget teman-teman dari luar kota yang juga ingin meneruskan pendidikan, malah di luar kotanya sendiri. Banyak yang pergi ke Jakarta atau malah ke luar negeri. Makanya setelah ditimbang-timbang, UBM membangun lagi nih satu tower di masa pandemi kemarin, namanya UBM Tower. Jadi ada 3 gedung yang bisa teman-teman nanti tempatkan. Kalau misalnya atau teman-teman pilih mau kuliah di mana, mau kuliah di Alam Sutra atau kuliah di Ancol. Untuk yang di Alam Sutra sendiri ada 2 tower, yang pertama 34 lantai, dan ini tower kedua yang kami bangun yaitu 23 lantai. Nanti ada jembatan penghubung antara tower 1 dan tower 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, apa aja sih fasilitasnya? Kurang lebih seperti ini, setiap kampus itu punya auditoriumnya masing-masing. Lalu kita juga punya fasilitas akademik dan non-akademik. Contohnya ada lapangan gitu ya, futsal, basket, volley, dan lain-lain. Itu ada yang outdoor, ada juga yang indoor. Dan tersedia juga fitness center buat teman-teman yang menjadi mahasiswa aktif dari Universitas Bunda Mulia. Ya teman-teman, dan seluruh fasilitas dapat dipakai secara free untuk mahasiswa. Nah, apa aja sih yang dilihat dari sebuah universitas? Seringkali pertanyaan ini dilemparkan ke teman-teman SMA, SMK, dan jawaban paling seringnya itu keluar fasilitasnya. Maunya kampusnya yang keren. Kalau kampusnya jelek, aduh nggak level, Ci, gitu ya. Sering banget tuh yang kayak gitu ya. Pertama fasilitasnya dulu yang dilihat, baru program studinya, terus mitra kerjasamanya apa, prestasi, dan juga alumni. Ayo, mari kita kenali Universitas Bunda Mulia lebih lanjut. Fasilitasnya kayak gimana sih? Karena teman-teman belum datang ke UBM dan UBM itu lokasinya di Jakarta, teman-teman boleh main-main, tapi untuk sekarang Cici kasih lihat dulu secara virtual ya. Yang pertama ada kelas. Kelasnya itu kurang lebih seperti ini. Setiap orang akan dapat meja dan kursinya masing-masing. Kita moving class, jadi teman-teman nggak punya kelas yang pasti, jadi teman-teman akan terus berputar sesuai dengan mata kuliah teman-teman masing-masing. Lalu ada perpustakaan, ada juga entrepreneur incubator program. Teman-teman di setiap jurusan yang ada di Universitas Bunda Mulia, mau dia jurusan bahasa Inggris sekalipun atau bahasa Mandarin, teman-teman tetap dapat yang namanya entrepreneurship and business startup. Akan diajarkan yang namanya bisnis. Kenapa? Balik lagi, founder kita atau pemilik dari Universitas Bunda Mulia adalah perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu Alpha Group. Jadi kita juga mau teman-teman setelah lulus nanti nggak cuma bisa kerja di perusahaan, tapi teman-teman juga punya skill untuk bisa buka usaha sendiri di bidangnya masing-masing. Lalu ada computer lab dan masih banyak lagi. Kurang lebih lab di UBM itu setiap jurusan tuh punya laboratoriumnya masing-masing. Kurang lebih setiap jurusan ada 2-4 laboratorium gitu ya. Nah, saya nggak mungkin kasih lihat satu-satu, tapi salah satunya ada yang namanya The UBM Master Kitchen, Kitchen Lab, dan lain-lain. Ini adalah yang teman-teman lihat, itu adalah fasilitas untuk jurusan hospitality pariwisata. Kebetulan di UBM itu yang pertama kali di Indonesia mengadakan atau ada yang namanya S1 pariwisata. Kalau banyak di D3 atau D4, kalau di UBM itu sudah S1 pariwisata. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa magang itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Teman-teman wajib magang itu 6 bulan. Ya, teman-teman ya. Mau di Dubai boleh, di lain-lain boleh, kecuali di Aussie. Kenapa, Ci? Kok nggak boleh di Aussie magangnya? Karena visa untuk pelajar itu minimal 12 bulan. Sedangkan teman-teman itu magang itu 6 bulan gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan ketinggalan di Indonesianya gitu. Jadi semua negara bisa gitu ya, kecuali di Aussie. Nah, untuk setiap kampus kami punya auditoriumnya masing-masing. UBM itu ada yang namanya The UBM Grand Auditorium. Ini adalah auditorium terbesar skala kampus se-Asia Tenggara dengan kapasitas 1.200 orang, dengan sound system dan lighting terbaik menurut majalah Pro UK. Jadi teman-teman bisa praktek nih buat kamu yang suka sama ilmu komunikasi, kamera, mau jadi floor director, lighting, sound system, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung praktek di sini. Terlebih lagi untuk wisuda. Kalau teman-teman bingung nih mau wisuda di mana ya, harus ke gedung apa ya, kita sudah punya gedungnya sendiri, gitu ya. Nah, paling dekat itu ada Kak Raditya Dika nih yang akan hadir di The UBM Grand Auditorium.
Kalau teman-teman suka ngikutin IG-nya Kak Radit, ya Bang Radit, di cerita cintakunya yang di Jakarta, itu adanya di The UBM Grand Auditorium. Nah, selanjutnya ada perpustakaan. Di sini siapa sih yang paling suka ke perpustakaan? Saya boleh lihat nggak tangannya yang terangkat ya. Saya suka banget ke perpustakaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah ya. Kurang lebih 7 dari 300 orang yang ada di depan sini ya. Oh, enggak ya. Teman-teman, kadang-kadang orang tuh kayak, aduh, ke perpustakaan kalau nggak penting-penting banget rasanya males gitu ya. Kenapa? Karena kadang gaya belajar teman-teman nggak sesuai berada di perpustakaan. Contohnya harus diem dan lain-lain. Tapi di UBM perpustakaannya sedikit berbeda. Pertama, kami sediakan investment room. Buat kamu yang mau belajar investasi, kami langsung bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas dari segi saham. Yang kedua ada reading area. Reading area ini untuk teman-teman yang mau belajar tapi nggak mau berisik nih ya, harus hening, teman-teman boleh standby-nya di reading area. Lalu kalau kamu yang mau belajarnya untuk diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, teman-teman bisa di discussion room ya. Kita punya kubikel, punya open space, juga punya ruangan meeting yang bisa teman-teman pakai secara gratis. Lalu ada di UBM Library Garden. Di sini juga teman-teman bisa leha-leha. Bisa nggak Ci tiduran-tiduran gitu ya di sini sambil ngadem di AC gitu ya, sambil baca komik atau sambil baca-baca jurnal, boleh nggak Ci? Boleh banget. Kita sediain tempatnya untuk teman-teman beristirahat di sini. Lalu ada di UBM Library Cafe, buat kamu yang mau belajar sambil minum boba, sambil minum es kopi susu gitu ya, itu boleh banget di The UBM Library Cafe. Jadi boleh Ci bawa makanan minuman Ci ke perpustakaannya UBM, boleh sekali ya. Oke, selanjutnya ini adalah berbagai fasilitas lainnya atau laboratorium lainnya. Di setiap jurusan punya lab-nya masing-masing, jadi Cici nggak kasih lihat satu-satu ya teman-teman ya, karena nanti habis waktunya. Nah, program studi apa sih yang ada di Universitas Bunda Mulia? Teman-teman boleh capture, boleh catat ya, jurusannya yang kita sediain hanya ini aja. Kenapa hanya ini aja? Cukup banyak sih, ya cukup banyak. Tapi ada beberapa jurusan yang kami nggak sediain. Contohnya, ada kedokteran, itu kita nggak ada ya teman-teman ya. Arsitektur, itu kita nggak ada. Kenapa sih teman-teman? Pertanyaannya, kenapa Ci kok nggak ada ya? Jawabannya adalah karena kami nggak mau ajarin teman-teman apa yang kami nggak ahli di bidangnya. Jadi, kita tuh cuman buka jurusan yang kami praktekkan setiap hari di perusahaan. Jadi kalau kami nggak praktekkan setiap hari di perusahaan kami, yaitu Alpha Group, kami nggak mau ajarin teman-teman jurusan tersebut. Bukan karena fasilitasnya nggak ada, bukan karena gedungnya kurang, bukan. Semuanya ada, tapi yang nggak ada adalah pengalamannya. Jadi kami nggak mau buka jurusan tersebut. Nah, teman-teman, jurusan-jurusan ini teman-teman akan dapetin selain belajar dari dosen-dosen praktisi, dosen-dosen akademisi, teman-teman juga akan belajar dengan dosen-dosen praktisi. Nah, ini penting, kenapa? Karena selain teman-teman harus update sama teori-teori yang ada, teman-teman juga harus terbuka. Apa aja sih update di dunia industri saat ini, gitu ya. Jangan sampai teman-teman hebat teorinya, tapi pada saat bekerja, teman-teman ketinggalan nih sama perubahan-perubahan yang ada. Jadi, kalau teman-teman ada di Universitas Bunda Mulia, teman-teman akan belajar dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya yang mengerjakan hal-hal tersebut setiap harinya. Contohnya, Kak Ciolin tuh dulu belajar sama HRD-nya tiket.com. Namanya Pak Dudi Arisandi, ya. Itu udah jadi People Director di tiket.com. Itu menjadi privilege buat Ciolin. Kenapa? Karena dari kampus atau dari sekolah ini contohnya ya, teman-teman bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi wadah di mana tempat teman-teman bisa berkuliah itu juga penting supaya apa? Teman-teman bisa membangun relasi yang baik melalui wadah tersebut. Nah, jurusan-jurusan ini yang tersedia nanti teman-teman boleh tanya lebih lanjut ya. Mitra kerjasama, Universitas Bunda Mulia selain punya perusahaannya sendiri, kurang lebih kami punya 3.000 rekanan perusahaan. Banyak banget, Ci. Iya.
Dapetinnya gimana ya? Sebenarnya nggak susah. Kenapa teman-teman? Karena kami pemiliknya Alpha Group. Jadi semua perusahaan yang bekerja sama dengan Alpha itu otomatis bekerja sama juga dengan Universitas Bunda Mulia. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat perusahaan apa aja Ci, gampangnya teman-teman masuk Alpha, lalu teman-teman lihat merek-mereknya. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang kerja sama sama Universitas Bunda Mulia. Lalu kita juga punya yang namanya Alumni dan Career Center. Alumni dan Career Center ini tugasnya adalah memberikan training, bagaimana sih caranya teman-teman bisa siap untuk bekerja. Lalu personal branding teman-teman bagaimana gitu ya, cara teman-teman membawa diri, bisa bekerja sama tim, bikin CV seperti apa itu diajarin. Supaya apa? Supaya pada saat lulus, teman-teman itu udah punya gambaran tentang dunia kerja. Dan kami juga menginformasikan setiap lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan rekanan kami. Mulai dari teman-teman masih kuliah, gitu ya, sampai nanti teman-teman menjadi alumni, informasi lowongan pekerjaan itu selalu akan diberikan. Ci, kalau begitu berarti dari UBM itu setelah lulus sudah pasti dapat kerja ya, Ci? Kan perusahaan rekanannya banyak. Kan kita punya perusahaan sendiri, Ci. Pasti dapat kerja ya, Ci? Enggak, teman-teman. Kita nggak mau teman-teman tuh ke doktrin, oh setelah lulus dari UBM pasti dapat kerja. Kami percaya ada peran kampus, ada juga peran dari mahasiswa. Peran Universitas Bunda Mulia adalah menjanjikan teman-teman untuk ketemu sama banyak sekali lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, yaitu perusahaan nasional dan multinational company. Tapi ada juga tugas teman-teman yang teman-teman nggak boleh lupa. 4 tahun berada di kampus, berada di UBM, teman-teman sudah dapat fasilitas sebegitu baiknya, pelajaran yang sebegitu bagusnya juga, teman-teman harus bertanggung jawab gitu ya. Temuin siapa diri teman-teman selama 4 tahun itu, harus tahu apa potensi teman-teman supaya pada saat kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat itu dikasih sama UBM, teman-teman bisa berikan yang terbaik juga potensi diri yang teman-teman punya. Jangan 4 tahun itu cuman kuliah pulang gitu ya. 4 tahun itu yang diisi cuman ilmunya aja. Ingat teman-teman punya juga harus mengisi skill yang lain, contohnya bagaimana caranya ya jauh dari orang tua nih. Saya di Jakarta, teman-teman bisa bertahan hidup. Minimal punya teman baru. Jangan sampai teman-teman pinter, tapi kita nggak tahu cara bergaul, gitu ya. Jadi, ada juga peran teman-teman sebagai mahasiswa, yaitu menemukan potensi diri dan juga membangun karakter teman-teman agar siap masuk ke dunia industri. Ya, nah selanjutnya kita punya juga UKM dan UKR. Unit kegiatan mahasiswa itu ekskul ya teman-teman ya. Ini free, bisa teman-teman ikutin secara gratis. Ada futsal, basket, bulu tangkis, taekwondo, wushu, aikido, muay thai. iCare ini itu sumbangsi ke masyarakat. Contohnya kalau kamu terpanggil mengajarkan bahasa Inggris ke teman-teman atau adik-adik yang nggak punya kesempatan untuk sekolah, teman-teman boleh nih masuk ke iCare. Atau ke panti-panti, teman-teman juga boleh masuk ke iCare. Tapi kalau nggak ada panggilannya di situ, ya udah nggak apa-apa. Ya, ada juga kita UKM atau ekskul itu ada vokal, ada namanya The Voice of UBM, ada juga modern dance, ada tari tradisional, fotografi, production and cinematography, ada juga teater, lalu ada juga unit kegiatan rohani. Unit kegiatan rohani ini dipilih sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tapi ini wajib ya teman-teman ya. Ada Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Teman-teman pilih ya unit kegiatan rohaninya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cici, saya nggak ada agama, boleh daftar nggak di UBM? Nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi wajib pilih dulu agamanya apa, baru daftar di UBM. Kenapa? Karena ini wajib dipilih ya unit kegiatan rohani. Kenapa Cici wajib? UBM itu percaya good without God itu apa? Zero. Ya teman-teman ya, good without God itu zero. Jangan sampai teman-teman punya keahlian yang sangat bagus, tapi nggak ada akhlak atau nggak ada Tuhan dalam diri teman-teman, gitu ya. Itu akan nol besar. Kalian bisa sukses, tapi teman-teman injek kepala teman sendiri gitu ya, atau kamu bisa sukses tapi orang lain sengsara di bawah kaki kamu, buat apa gitu ya. Jadi kami nggak pastikan teman-teman setelah lulus dari UBM teman-teman akan sukses dan baik, tapi minimal kami jaga teman-teman tuh selama 4 tahun dengan unit kegiatan rohani dan kegiatan-kegiatan lain yang disediakan oleh UBM ya teman-teman ya. Nah ini yang bisa dikasih sama UBM.
Lalu ada juga seminar dan workshop. Nah, seminar dan workshop ini tergantung temanya. Pembicaranya itu tergantung temanya masing-masing. Kalau ini contohnya adalah beberapa pembicara yang pernah datang ke UBM dan masih banyak lagi. Cici nggak capture semuanya, tapi Cici kasih sampel aja. Ya. Lalu selanjutnya, untuk bisa join di salah satu universitas tentunya ada proses pendaftaran. Benar ya teman-teman ya? Nah, dari proses pendaftaran sebenarnya yang paling penting itu menurut teman-teman apa nih? Biaya atau fasilitasnya atau jurusannya? Yang paling penting apa, teman-teman? Ada bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab, nggak satu arah ya. Oke. Kadang tuh yang cuma lihat fasilitasnya aja nih, Ci, gitu ya. Yang penting aku suka kampusnya, gitu ya. Tapi teman-teman lupa dari segi biaya. Nah, kalau di UBM, dari semua fasilitas yang teman-teman sudah lihat, biayanya berapa sih? Cici akan kasih lihat semua biaya yang teman-teman harus bayar. Jadi kalau mau catat, boleh banget. Karena di UBM nggak ada biaya lain selain biaya ini, ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya Cici mau kasih tahu bahwa kalian bisa melakukan pendaftaran di Universitas Bunda Mulia dengan beasiswa. Beasiswa apa sih? Namanya beasiswa jalur prestasi. Beasiswa jalur prestasi ini ada potongan uang pangkal 50%, lalu potongan di uang semester itu di uang kuliahnya sampai dengan 100%, berlaku sampai lulus, ya teman-teman ya, selama 4 tahun, lalu ada potongan biaya formulir. Nah, ini adalah biaya yang ada di Universitas Bunda Mulia. Kalau boleh teman-teman perhatikan, ini ada biaya namanya uang pangkal. Ya, uang pangkal ini biayanya sebesar 19.900.000. Oke. Biaya uang pangkal 19.900.000, lalu ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini 2.250.000. Uang pangkal dan administrasi teman-teman bayarkan satu kali aja selama berkuliah. Ya. Lalu selanjutnya ada biaya BPS. BPS ini adalah biaya uang semester, ya, itu adalah uang kegiatan. Jadi uang kegiatan per semester itu biayanya 3.500.000. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada biaya pendidikan, di setiap jurusan beda-beda. Cici kasih contoh di sini manajemen ya. Manajemen itu kurang lebih ada di angka 10 juta di setiap semester. Dua biaya ini teman-teman bayarkan setiap semester, lalu dua biaya lainnya teman-teman bayarkan satu kali aja selama berkuliah di UBM. Ya, jadi di uang pangkal dan administrasi teman-teman bayarkan sekali aja. Tadi administrasi Cici belum jelasin ya, itu untuk bikin jas alma mater dan kartu mahasiswa berbentuk flash BCA sampai lulus ya. Nah, untuk program beasiswa sekarang yang berlaku, itu pertama uang pangkal teman-teman akan dipotong 50%. Itu udah pasti belum, Ci? Sudah pasti. Jadi 9.950.000. Administrasi tetap 2.250.000. Untuk uang kegiatan semester atau BPS ya, BPS di sini itu tetap di 3.500.000. Lalu yang akan dipotong adalah juga ada di BPP. Jadi selain uang pangkal yang dipotong ya, selain uang pangkal, aduh dicoret-coret nih. Di uang pangkal itu ada juga BPP ya. BPP ini dipotong sampai dengan 100%. Cuman di sini Cici kasih contoh 70% aja ya teman-teman ya. Namanya kan sampai dengan, Cici nggak mau kasih semuanya, nggak mau kasih contohnya 100%, karena bisa lebih besar, bisa lebih kecil, tergantung apa? Tergantung hasil tes teman-teman. Ya, semakin besar, semakin baik hasil tesnya, akan semakin baik juga, akan semakin besar juga untuk hasil beasiswa yang akan teman-teman dapat sampai lulus. Oke? Jelas sampai sini ya. Cici kasih contoh di sini 70%. Nah, dari 70% berarti yang normalnya teman-teman harus bayar 10 juta, sekarang tinggal bayar 3 juta aja. Dan berlaku sampai 4 tahun. Maksudnya gimana, Ci? Sampai teman-teman lulus. Kalau teman-teman bisa dapat 100%, berarti BPP-nya gratis nih. Teman-teman nggak usah bayar sampai lulus. Kalau gratis, berarti satu semester teman-teman hemat 10 juta, sampai lulus 4 tahun itu kan ada 8 semester. Nah, teman-teman berarti 8 semester itu teman-teman nggak usah bayar BPP-nya.
kalau teman-teman dapat 100%. Kalau 70% berarti teman-teman bayar 3 juta aja di BPP-nya setiap semester ditambah uang kegiatan. Kurang lebih 6.500.000 aja per semester. Gitu ya. Kalau dihitung-hitung, kalau dapat 100%, satu semesternya teman-teman hemat 10 juta, sampai lulus teman-teman hemat 80 juta. Lalu ditambah biaya uang pangkal dipotong 50%, teman-teman kurang lebih hemat 89.950. Nah, kesempatan ini terbuka untuk siapa nih, Ci? Apakah semua kelas 12 bisa apply program beasiswa ini? Jawabannya bisa. Semua kelas 12, nggak lihat dia ranking 1, ranking 2, ranking 3, punya kesempatan yang sama untuk dapat yang namanya program beasiswa ini. UBM nggak lihat siapa yang lebih pintar, tapi UBM lihat siapa yang paling niat untuk kuliah. Gitu ya. Teman-teman bisa ikut yang namanya seleksi beasiswa. Seleksi beasiswa ini dilakukan secara online. Soalnya ada 500 soal. Ya, benar ya? 500 kan ya? Yang Cici tulis? Salah. Ya. Soal tesnya cuma 50 soal aja. Ya, 50 soal ini terdiri dari matematikanya itu 15 soal, bahasa Inggrisnya 10 soal, pengetahuan umumnya 10 soal, lalu psikotesnya 15 soal. Gampang atau gampang? Gampang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena UBM nggak masuk ke semua sekolah, cuma beberapa sekolah aja yang memang kami lihat track record-nya untuk bisa dapat program beasiswa ini. Supaya apa? Supaya kita nggak seleksi lebih jauh lagi, tapi sudah ada kualitas sekolah yang bisa kami percaya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, seleksi beasiswa ini nggak menentukan teman-teman lulus atau enggak di UBM. Seleksi beasiswa ini menentukan besaran beasiswa yang teman-teman dapat di setiap semesternya sampai lulus. Jadi, sudah pasti keterima, Ci. Sudah pasti keterima. Gitu ya, teman-teman ya. Sudah pasti keterima program beasiswa, tinggal besarannya aja setiap orang beda-beda. Semakin bagus hasil tesnya, akan semakin tinggi juga besaran beasiswa yang bisa teman-teman dapat sampai lulus. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya? Jelas, oke. Selanjutnya, untuk bisa tes program beasiswa, normalnya teman-teman harus melakukan registrasi formulir beasiswa sebesar 250.000. Nah, formulir ini fungsinya untuk teman-teman ikut tes beasiswa. Ya, di hari Sabtu, nanti Sabtu depan akan ada tes beasiswa online. Teman-teman registrasikan dulu, chat dulu ke Cici, transfer dulu ke kampus sebesar 250.000, lalu isi link pendaftaran secara online. Linknya dari mana, Ci? Linknya nanti Cici kasih di WhatsApp, ya. Nah, untuk formulir beasiswa normalnya 250.000, tapi khusus untuk sekolah rekanan, gitu ya, itu formulirnya sebesar 100.000 aja. Jadi 100.000 teman-teman daripada buat jajan, karena lagi edu-fair, beasiswa tuh banyak banget, ya teman-teman ya. Jadi karena teman-teman udah dapat kesempatan nih, informasi beasiswa dari begitu banyaknya kampus, saran Cici adalah tes lebih dari satu kampus. Kenapa? Tes aja dulu, lihat dulu, lalu teman-teman bandingin yang mana sih yang paling cocok buat teman-teman, lalu teman-teman juga diskusi sama orang tua. Jangan sampai beasiswanya lewat begitu aja. Karena semakin lama teman-teman daftar, akan semakin mahal biaya kuliahnya. Gitu ya. Sayang atau kasihan ya orang tua kalau semakin lama semakin mahal. Jadi bagaimana cara bantu orang tua? Salah satunya adalah dengan mendapatkan program beasiswa. Nah, kalau kamu mau tes program beasiswa di UBM, teman-teman bisa melakukan pendaftaran dengan formulir beasiswa sebesar Rp100.000. Ya, teman-teman ya. Nah, Ci, kalau misalnya udah tes beasiswa di UBM, terus keterima di UBM, terus beasiswanya besar, tapi aku nggak jadi di UBM, boleh nggak? Boleh banget. Teman-teman boleh melakukan pembatalan atau teman-teman melanjutkan program beasiswa, semuanya haknya ada di tangan teman-teman dan keluarga. Jadi ingat, kampus itu nggak bisa tahan teman-teman harus berkuliah di tempatnya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk tes beasiswa di kampus manapun. Ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus bandingin kira-kira kampus mana sih yang paling cocok sama teman-teman gitu ya. Kalau UBM cocok, boleh teman-teman lanjutin. Tapi kalau UBM kurang cocok nih Ci gitu ya, nggak apa-apa teman-teman lakukan pembatalan, nggak ada biaya penalti atau denda apapun. Yang hilang itu cuman formulir beasiswa sebesar 100.000 aja ya, tapi sudah pasti teman-teman dapat beasiswa sampai lulus. Seperti itu.
Ci, kalau keterima PTN gimana? Aku udah bayar uang pangkal. Gimana tuh, Ci? Teman-teman gak usah takut. Kenapa? Kalau teman-teman masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jalur tes, selain jalur mandiri ya teman-teman ya, perguruan tinggi negeri manapun, teman-teman keterima, teman-teman akan dikembalikan biayanya, kecuali formulir dan administrasi aja. Uang pangkal, uang semester, kami kembalikan 100%. Jadi, teman-teman boleh tes program beasiswa ini, karena sudah pasti keterima. Karena sudah pasti keterima, UBM nggak buka banyak-banyak pendaftaran. Kita nggak mau yang daftar 2.000 orang, tapi yang keterima itu cuman 100, misalnya ya. Sisanya kemana, Ci? Sisanya nggak keterima. UBM nggak mau kayak gini, teman-teman. Kita buka kuota cuman yang bisa kita kasih aja program beasiswanya. Karena sudah pasti keterima. Karena sudah pasti keterima, kami batasi yang mendaftar hanya 5 orang aja. Duh, nggak bisa ya tulis orang ya. 5 aja, ya teman-teman ya. Jadi nggak ada 100, nggak ada 2.000, nggak bisa. Teman-teman mau daftar semuanya juga nggak bisa. Kenapa? Kami ada kuota beasiswanya. Karena sudah pasti keterima, tinggal besaran beasiswanya aja berapa. Gitu ya. Dan sudah pasti beasiswanya sampai teman-teman lulus. Jadi sampai lulus, kalau teman-teman dapat 100%, teman-teman nggak usah bayar di uang semester, di biaya pendidikan semester sampai lulus. Ci, nanti fasilitasnya sama nggak, Ci, sama yang bayarnya mahal? Sama, ya teman-teman ya. Nggak ada perbedaan. Teman-teman bayar normal sama beasiswa, semuanya sama. Fasilitas yang teman-teman dapat. Oke? Berapa orang yang bisa daftar? Hanya 5 orang aja. Ya, 5 orang paling pintar, bukan 5 orang paling cepat. Ya teman-teman ya, 5 orang paling cepat. Itu aja yang bisa dapat program beasiswa dari Universitas Bunda Mulia. Nah, apa aja sih yang diperlukan untuk bisa dapetin program beasiswa dari UBM? Teman-teman harus kasih data diri ini, ya, untuk bisa di-input by system secara nasional. Ada nama lengkap, asal sekolah, kelas, misalnya kelas 12 IPA 1 atau kelas 12 IPS, gitu ya. Dan nomor WA dan juga email. Asal sekolahnya jangan Loyola aja ya, teman-teman ya. Lengkap ya, SMA apa, Loyola, terus Semarang, misalnya gitu ya. Nah, ini kontak person yang bisa teman-teman hubungi. Nah, kurang lebih itu yang bisa Cici bagiin hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat ada yang pertanyaan atau di sesi selanjutnya saya serahkan ke panitia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ci Olin ya, biar lebih akrab kita manggilnya Ci Olin. Baik teman-teman, itu udah sangat lengkap ya dari fasilitas program studi termasuk juga bagaimana cara mendapatkan beasiswa ya, sangat menarik. Baik teman-teman yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir melalui Zoom, silakan untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung. Untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini mungkin kami kasih kesempatan 2 penanya untuk sesi yang pertama, lalu Bapak Ibu ataupun teman-teman yang hadir di Zoom bisa menyampaikan pertanyaannya melalui ruang chatnya, room chatnya. Dipersilahkan, teman-teman. Oke, William ya, silakan maju, William. Bentar. Saya ke tempatmu aja, William. Silakan, namanya siapa, terus pertanyaannya apa? Nama saya William dari kelas 10 G. Saya ingin bertanya, kan itu kan biayanya yang untuk yang per semester itu kan sudah berbentuk paketan ya. Itu apakah ada, kan itu kan berarti udah tidak ada biaya SKS atau sebagainya kan. Apakah ada jumlah maksimum SKS yang diambil? Dan apakah bisa misalnya dari 4 tahun jadi 3,5 tahun gitu dipercepat bisa? Terima kasih. Oke, itu Cik pertanyaannya. Mau langsung dijawab? Boleh Pak. Langsung aja ya. Oke, thank you William. Jeli nih ya, dan sudah mengerti sistem-sistem SKS ya teman-teman ya. Betul sekali, di UBM tidak ada biaya SKS gitu ya. Satu SKS-nya 300.000 Ci, nggak ada. Ya, sudah termasuk paketan. Kalau misalnya, Ci, aku mau tambah SKS berapa biayanya? Nggak ada biaya tambahan lagi. Kalau kamu mau tambah SKS, kami hanya lihat nilai sebelumnya. Jangan sampai kamu mau cepet-cepet lulus, tapi kualitas belajar kamu menurun, gitu ya. Jadi ada nilai standar yang kami tentukan.
2,75 itu udah paling kecil buat teman-teman bisa tambah SKS, atau 3,00 gitu ya di nilai sebelumnya. 3,00 itu adalah standar nilai untuk teman-teman bisa tambah SKS di semester selanjutnya. Gitu ya. Nah, biayanya berapa, Ci? Nggak ada biaya tambahan, teman-teman bisa tambah kalau misalnya teman-teman sudah punya nilai yang mencukupi di semester sebelumnya. Gitu ya. Jadi nggak ada biaya SKS lagi, udah paket. Gitu ya. Nggak ada biaya ujian, uang buku, dan lain-lain, itu juga udah nggak ada. Ya. Oke, thank you, William. Oke, terima kasih. Berarti nggak ada tambahan biaya kalaupun SKS-nya mau nambah ya? Udah Nggak ada, Pak. Oke, menarik ini ya. Jarang ada kampus yang kayak gini. Oke, teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan selain William? Di kolom chat, apakah ada Miss Aci atau Mas Wahyu? Sepertinya nggak ada ya. Oke, sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau nanya? Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya ya, membantu ya. Boleh, Bu. Ceolin, Pak. biaya hidup ini kan di Jakarta ya, di Ancol dan juga Serpong ya. Iya. Biaya hidup di sana untuk ya kalangan mahasiswa ini gimana sih? Mungkin bisa memberikan gambaran untuk kami-kami yang ada di sini ya. Siapa tahu ada yang tertarik datang dan kuliah di UBM gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, karena kita di Jakarta dan Tangerang kurang lebih sama, nggak spesifik ke UBM, tapi ini Cici sharing secara general kehidupan di Jakarta. Kalau kita nonton Jakarta itu dari FTV mungkin mahal, karena kalau pesan nasi gorengnya itu mereka duduk lalu panggil waiters, bener ya. Tapi kalau kamu pesan nasi goreng di abang-abang pinggir jalan gitu ya, itu sama biayanya kurang lebih. Kalau di Jakarta ya itu 15.000. Kalau teman-teman pakai yang lain-lain itu bisa 18.000 atau 20 ribuan. Itu satu kali makan. Tapi kalau di kampus kisaran makannya berapa, Ci? Kisarannya ada 15, mungkin ya paling murah tuh ada 15.000, bisa dapat bakmi 15.000, mungkin sampai ke 25.000. Yang paling mahal dari 25.000 itu nggak ada. Jadi paling mahal makan di kampus itu 25.000, paling murahnya itu setahu Cici itu 15.000, kecuali kamu beli cilor. Ya, kalau cilor itu 5.000 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu tempat tinggal kayak gimana, Ci? Kalau di UBM Housing, teman-teman yang tadi ya, yang punyanya UBM, itu yang 11 lantai tower, itu sebelahan sama kampus, itu biayanya 1,5-an setiap bulan. Sampai 1,8 deh setiap bulannya. Tapi sudah free listrik, air, wifi, terus juga laundry, itu udah dari UBM, dan teman-teman nggak usah keluar biaya transportasi, karena jalan kaki aja dari usah lebih 5 menit ya. Jadi, tapi kalau teman-teman nggak mau di sana, masih banyak juga pilihan lain, nggak harus di UBM Housing, itu cuma pilihan aja, kami sediakan, tapi ada juga kos-kosan lain yang bisa teman-teman nanti pilih, atau rumah saudara, itu terserah teman-teman. Jadi tidak wajib di UBM Housing. Gitu. Mungkin itu, Pak, gambarannya. Oke, terima kasih Ciolin untuk informasinya. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan Ciolin, jadi Baik. sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk presentasinya yang disampaikan oleh Ciolin. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Ciolin dari UGM.